Baik, berikut ini adalah proses sintesis protein. Sintesis protein adalah merupakan salah satu bioproses yang terjadi di dalam sel. Sintesis protein berlangsungnya di dalam sel. Untuk sintesis protein, diperlukan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah organel berupa ribosom, DNA, dan RNA. Dan yang kedua adalah berupa bahan, yaitu asam amino dan enzim. Secara struktural, ribosom terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang besar yang disebut dengan large subunit, sedangkan bagian yang kecil yang disebut dengan small subunit. Kalau kita lihat bagian besar dari ribosom ini, dia memiliki 3 ruang, yaitu ruang A, ruang P, dan ruang E, yang sering disebut dengan asid, pesid, dan esid. Nah, masing-masing ruang ini memiliki fungsi sendiri pada saat sintesis protein. Ruang A atau sid A itu adalah merupakan ruang penggabungan antara ARN duta dengan ARN transfer. Jadi pada waktu ARN duta masuk ke dalam ribosom, pertama-tama dia masuk melalui ruang A ini. Nah, kemudian dia akan memanggil ARN transfer yang membawa asam amino dan bergabung di ruang A ini. Kemudian ruang yang kedua adalah ruang P atau pesid. Nah, di ruang P ini adalah terjadi penggabungan antara asam amino yang dibawa oleh ARN transfer. Kemudian ruang yang ketiga adalah ruang E, di mana ruang ini adalah jalan keluarnya ARN transfer yang sudah membawa asam amino. Nah, itu 3 ruang yang terdapat di dalam ribosom bagian yang besar. Untuk berikutnya, mari kita ikuti tahap-tahap sintesis protein. Sintesis protein terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah tahap transkripsi, yang kedua adalah tahap translasi. Apa itu tahap transkripsi dan bagaimana itu tahap transkripsi, serta apa itu tahap translasi dan bagaimana itu tahap translasi? Mari kita ikuti penjelasan berikut. Transkripsi. Transkripsi adalah suatu proses pembentukan ARN duta atau RNA messenger melalui pemutusan ikatan hidrogen pada rantai ganda DNA. Nah, pemutusan ikatan hidrogen rantai ganda DNA ini dilakukan oleh enzim helikase. Bagaimana prosesnya terjadi? Silakan ikuti terus. Nah, ini adalah struktur DNA. Nah, struktur DNA itu merupakan rantai ganda, ya, rantai ganda yang terdiri dari rantai yang paling atas ini disebut dengan sense, sedangkan rantai yang bawah disebut dengan rantai sense. Nah, rantai satu dengan rantai kedua atau rantai atas dengan rantai bawah itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogennya itu sendiri terletak antara basa nitrogen dengan basa nitrogen. Jadi, pada DNA itu ada disusun oleh 3 komponen utama. Yang pertama yang bentuk bulat ini, bulat warna merah, itu adalah fosfat. Kemudian segi 5 yang warna kuning ini, itu adalah gula pentosa. Dan segi 4 ini adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya ada 4 jenis. Ya, 4 jenis yaitu S, A, G, T. S itu sitosin, A itu adenin, G itu guanin, dan T itu timin. Nah, dari 4 basa nitrogen ini, dia sebenarnya terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok purin dan kelompok pirimidin. Kelompok purinnya terdiri dari A dan G, sedangkan kelompok pirimidinnya terdiri dari T dan S. Nah, ini rantai DNA. Nah, rantai DNA ini nanti akan putus pada ikatan hidrogen ini. Nah, perhatikan, ikatan hidrogen yang menghubungkan basa nitrogen dengan basa nitrogen ini, atau antara rantai sense dengan rantai sense, itu ada 2 tipe. Pertama ada rantai ganda, yang kedua ada rantai ganda 2, yang kedua ada rantai ganda 3. Nah, inilah yang akan diputuskan oleh enzim helikase. Nah, proses pemutusannya dimulai dari ujung kembali ke ujung.
bisa dimulai dari ujung sebelah sini dan atau ujung sebelah sini, tergantung dari proses pembentukannya nanti. Baik, kita lihat proses pemutusannya seperti berikut. Nah, ini akan mulai putus dari bagian ini, putus yang pertama, ikatan bagian pertama, yang kedua, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, dan yang terakhir nanti putus di ikatan yang terakhir, yang kesembilan. Nah, sehingga sekarang ikatan hidrogennya sudah terputus. Nah, dengan terputusnya ikatan hidrogen ini, maka rantai ganda dari DNA ini akan memisah sehingga berbentuk seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini, dia misah. Nah, jadi ada rantai sensor sendiri dan rantai anti-sensor sendiri. Nah, rantai sensor ini nanti akan berperan pada proses transkripsi dan terjemahan. Nah, sedangkan rantai anti-sensornya tidak berperan dalam proses ini. Kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, rantai sensor akan membentuk RNA duta dengan pasangan nitrogen yang sesuai dengan sedangkan rantai anti-sensor diam. Nah, bagaimana proses pembentukannya? Perhatikan berikut ini. Nah, ini rantai sensor tadi, ini rantai anti-sensor. Nah, rantai sensor ini akan berpasangan dengan basa nitrogen, atau berpasangan dengan nukleotida. Nah, nukleotida itu apa? Nukleotida itu adalah terdiri dari satu fosfat, kemudian yang kedua adalah gula pentosa, yang ketiga adalah basa nitrogen. Nah, nanti pasangannya harus sesuai dengan pasangan ini. Ingat tadi bahwa basa nitrogen itu ada dua kelompok purin dan kelompok pirimidin. Nah, di situ lagi pasangannya nanti jadi purin berpasangan dengan pirimidin. Nah, kemudian tadi diingat bahwa kalau purin itu basa nitrogennya adalah adenin dan guanin, sedangkan pirimidin adalah timin dan sitosin. Nah, kalau seandainya di sini adalah timin, maka pasangannya nanti adalah adenin, karena timin berpasangan dengan adenin. Jika pirimidinnya timin, maka purinnya adalah adenin. Jika S, maka G. Jika G, maka S. Jika A, maka T pasangannya. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, ini kan pertama, jadi basa nukleotida atas sensor akan memanggil pasangan nukleotidanya berupa G ini, ya, karena S berpasangan dengan G. Nah, kemudian selanjutnya A berpasangan dengan U. Nah, padahal tadi dikatakan A adalah berpasangan dengan C. Nah, jadi kalau di ARN itu tidak punya T, tapi berubah menjadi U. Berikutnya G dengan S, T dengan A, dan seterusnya sampai nanti akhir dari rantai yang tersedia, maka dia akan membentuk pasangannya. Nah, kalau semua pasangan sudah terpasangkan, maka berikutnya nukleotida ini yang terbentuk pasangan jadi akan digabung menjadi rantai panjang. Akan digabung menjadi rantai panjang, yaitu dengan cara membentuk ikatan antara gula dengan fosfat. Ya, untuk gula dengan fosfat ini juga dikerjakan oleh enzim. Namanya enzimnya adalah enzim polimerase. Enzim polimerase. Nah, bagaimana proses penggabungannya? Silakan simak tampilan berikut. Nah, ini akan terbentuk, ya, dimulai dari ujung akan terbentuk penghubungan antara fosfat ini dengan
gula di nukleotida berikutnya. Nah, itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya nanti sampai ke bagian akhir. Nah, sehingga setelah sampai ke bagian akhir terbentuklah rangkai ARN, yaitu ARN duta. Nah, ini jadi setelah dipasang-pasangkan antara nukleotida satu dengan nukleotida satu dengan nukleotida kedua dan seterusnya sampai terakhir, maka terbentuklah rangkaian ARN duta. Nah, ARN ini berbeda dengan ADN. Kalau ADN tadi rantainya rantai ganda, ada sense antisense, sedangkan ARN itu merupakan rantai tunggal. Nah, apa yang terjadi berikutnya setelah terbentuk di sini? Maka yang terjadi berikutnya adalah rantai RNA yang terbentuk akan meninggalkan inti menuju ke nukleoplasma, dari nukleoplasma menuju ke sitoplasma. Ya, jadi meninggalkan inti atau nukleoplasma menuju ke sitoplasma. Nah, ini pertanyaan, kenapa kok dia meninggalkan nukleoplasma menuju ke sitoplasma? Karena di sitoplasma inilah nantinya akan tahap berikutnya berlanjut. Nah, kenapa kok pembentuknya di dalam inti? Karena tadi untuk membuat ARN duta diperlukan cetakan berupa DNA, dan DNA hanya ada di dalam inti. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, rantai DNA, sensor dan antisense yang sudah selesai melakukan tugasnya, maka akan bergabung kembali sehingga terbentuklah rantai DNA double helix. Nah, sementara ARN duta yang menuju ke sitoplasma tadi, di sitoplasma akan melanjutkan tugas langkah berikutnya, yaitu tadi adalah langkah transkripsi. Nah, ini DNA yang sudah tergabung tadi, yang sudah bergabung kembali. Nah, kita lanjutkan. Tahap berikutnya adalah tahap translasi. Tahap translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada mRNA atau RNA duta menjadi rangkaian asam amino yang menyusun satu polipeptida atau protein. Nah, bagaimana proses penyusunan ini? Bagaimana proses translasi ini? Kita lihat tahap-tahapnya sebagai berikut. Nah, untuk proses translasi yang ada di dalam sitoplasma, maka diperlukan ribosom, ARN duta, dan ARN transfer. Nah, ARN transfer ini fungsinya adalah membawa asam amino. Nah, kode-kode pada ARN transfer inilah nanti yang akan berpasangan dengan kode-kode pada ARN duta. Jadi ARN duta ini akan berpasangan dengan transfer. Nah, pasangannya tetap antara purin dengan pirimidin. Nah, kita lihat tahap berikutnya. Nah, ini tadi ada 3 ruang A, kemudian ruang P dan ruang E, ya, ini unit besar. Nah, nanti tadi dikatakan ruang A itu fungsinya adalah untuk menggabungkan, untuk tempat masuknya ARN transfer yang bawa asam amino. Kita lihat prosesnya. Nah, seperti ini, ya. Jadi begitu DNA ARN duta masuk, maka unit besar dengan unit kecil akan bergabung. Unit besar dengan unit kecil akan bergabung. Nah, ini adalah kode yang paling depannya adalah kode untuk menggabungkan. Jadi selalu ARN duta selalu diawali dengan kode start. Yang satunya adalah AUG, itu ada kode start. Artinya kode untuk mulai menggabungkan unit besar dengan unit kecil dan memanggil asam amino pertama. Ya. Nah, apa asam amino yang dipanggilnya? Asam amino panggilnya adalah pasangannya. Kalau AUG, maka pasangannya adalah SUA. Ini sama-sama ARN, ya. Nah, sehingga asam amino BL di sini, ya, itu masuk di sit A, tempat bergabungan tadi. Nah, ini nanti ARN duta akan bergeser lagi ke ruang kedua, ya. Nah, akan diikuti dengan pergeseran basa mitra ARN transfer yang membawa asam amino ini ke ruang kedua. Nah, seperti ini. Nah, ruang pertama yang sudah kosong akan dimasuki oleh yang lain lagi sesuai dengan kodenya ini. Kemudian bergeser terus, ya, sehingga seperti ini. Nah, ruang ketiga sudah terisi sekarang, tapi ruang ketiga
ARN transfernya tidak ada lagi asam aminonya, karena asam aminonya sudah pindah ke sini, ya, pindah ke ruang kedua. Jadi dia akan melepaskan asam amino. Begitu dia keluar dari ruang kedua, maka asam aminonya tetap akan tertahan di situ, ya, menumpuk di bagian atasnya. Ya. Begitu juga nanti akan bergeser dari D seperti ini, oke, seperti ini. Nah, ini yang sudah keluar, Nah, terakhir sekarang tinggal N, tidak ada lagi, ya. Nah, kemudian dia bergeser lagi, seperti ini, N dan masuk sini, maka ini sudah tidak ada lagi di sini, ya. Kemudian N akan, yang ini akan bergerak lagi ke sheet untuk keluar, ya. Sehingga seperti ini dia, ya, pas, sehingga terbentuklah asam amino dengan urutan DAN. Nah, dengan selesainya di situ, maka sekarang proses pembentukan protein untuk translasi sudah selesai. Nah, ini selesainya begitu ini keluar, UAA terakhir keluar, maka unit besar, unit kecil misah, dan sudah terbentuklah rangkaian asam amino BADAN. Ini adalah satu protein. Nah, panjang protein, jenis protein itu tergantung dari panjang ARN dutanya. Makin panjang ARN duta, maka makin panjang rangkaian asam amino pada protein yang dibentuk tersebut. Nah, di situ sampai di situ proses pembentukan sintesis protein. Dan melalui 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, sehingga terakhirnya dia akan seperti ini. Saya selesai dari akhir dari prosesnya. Nah, nanti akan jika ada DNA ARN transfer baru, ARN duta baru, maka dia akan merancang lagi proses pembentukan protein berikutnya. Demikian prosesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.